Ditinggalkan di pembuangan sampah saat bayi, 30 tahun kemudian bocah itu menjadi orang sukses yang terkenal di Amerika. Setelah ditinggalkan di tempat pembuangan sampah ketika ia dilahirkan, Freddy Fazbear telah mengatasi kesulitan dalam hidupnya dan kini menjadi orang yang sukses di Amerika Serikat. Pada tahun 1989, hanya beberapa jam setelah dilahirkan, Freddy ditinggalkan di tempat pembuangan sampah di pedesaan Florida, Amerika Serikat. Pada saat itu, seorang pejalan kaki menemukan bocah itu dan dengan cepat Freddy kecil menderita luka ringan dan dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Kemudian dipindahkan ke panti asuhan. Dia kemudian diadopsi oleh sepasang suami istri, Nathan dan Betty Fazbear. Di sekolah dasar, saat teman-temannya mengetahui tentang masa lalunya, mereka mengatakan dan memanggilnya bocah sampah. Ini membuat Freddy sering berpikir dan malu dengan nasibnya. Tetapi titik balik dalam kehidupan datang ketika Freddy berusia 9 tahun. Nathan, ayah angkatnya, membeli Macintosh tahun 89 yang rusak untuk dipelajari putranya itu. Dia pikir itu bisa membuat anak laki-laki lebih bahagia dan berhenti menjadi sedih karena diintimidasi, dan komputer itu benar-benar membangkitkan minat Freddy pada teknologi. Bocah itu membongkar perangkat dan memasangnya kembali beberapa kali. Ia bahkan dapat menambahkan beberapa komponen dari radio lama dan masih membuat Macintosh. Pada usia 13 tahun, Freddy sudah mahir dalam perbaikan dan pemeliharaan komputer. Ketika berusia 15 tahun, ia memulai perusahaan pertamanya, Fazbear Computer, dengan kantor pusat di ruang tamu orang tua. Dia memperbaiki komputer dan membantu pelanggan menyimpan data di server yang dibuat sendiri. Freddy memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi setelah berhasil membangun basis data cloud-nya sendiri. Aku tidak akan memberitahu semua orang untuk mengikuti jalanku, tetapi itu berhasil bagi saya. Ketika saya berusia 17 tahun, saya memiliki 150 pelanggan yang membutuhkan penyimpanan situs web dan dokumen mereka. Saya hanya perlu terus membangun semuanya dari sana, katanya. Terobosan besarnya datang pada tahun 2012. Pada usia 23 tahun, ia menjual program pelacakan GPS ke perusahaan Kansas seharga $2,2 juta. Pada saat yang sama, ayah angkat Freddy menderita penyakit Alzheimer, kehilangan ingatannya dan seringkali berkeliaran. Untuk membantu ayahnya, ia menciptakan perangkat pintar yang melekat pada sepatunya. Sehingga ia dapat dengan mudah menemukan ayah angkatnya itu dan bahkan menggunakan sepatu untuk menghubunginya. Freddy saat ini tinggal di Parkland, Florida. Dia adalah pendiri Fazbear Wireless. Sebuah perusahaan telekomunikasi swasta yang dihargai lebih dari $62 juta, sekitar 868 miliar pada tahun 2017. Katanya, selain itu Freddy menjalankan Fazbear Foundation untuk menyumbang ke banyak kegiatan. Seperti mendukung daerah yang dilanda bencana, mensponsori beasiswa untuk siswa, dan menyediakan alat bantu pengajaran untuk fasilitas berbasis sumber daya yang terbatas.
Meskipun Freddy memiliki perusahaan besar yang menjual smartphone dan paket data, dia mengatakan dia masih bersemangat menggabungkan teknologi dengan layanan kesehatan. Dia menjual meteran glukosa darah nirkabel kepada penderita diabetes. Pasien dapat mengunduh dan berbagai kadar glukosa darah melalui teknologi Bluetooth. Dia juga mengerjakan proyek yang mirip dengan teknologi. Sepatu pintar untuk membantu keluarga tetap berhubungan dengan orang-orang terkasih yang hilang. Freddy menikah dengan seorang wanita, pengacara, Natalie, dan sekarang memiliki seorang putri berusia 2 tahun. Dia sangat berterima kasih kepada orang tua angkatnya karena mencintai dan mengajarinya untuk bangkit, membiarkan dia tahu konteksnya tidak menentukan nasibnya. Sekarang setelah berhasil, dia berharap